Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hamzah. Baik teman-teman sekalian, para pendengar, sesuai judul YouTube ini atau konten ini, anak-anak wajib militer, benarkah tindakan Deddy Mulyadi? Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau menurut pribadi saya, tindakannya benar dan benar 1000%. Kenapa begitu? Sebelumnya background saya, ya, pendidikannya psikologi. Jadi jurusan saya psikologi, dan saya basicnya juga pramuka. Ya, saya mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka dan banyak program-program yang saya ikuti dan juga berkolaborasi dengan teman-teman, ya, tentang pendidikan karakter, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan juga tingkat kecamatan hingga sekolah. Bisa dikatakan saya salah satunya adalah praktisi ataupun edukator di bidang karakter, ya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ini sangat menarik ini. Banyak program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, ya, tentang pembentukan karakter. Salah satunya adalah wajib pramuka. Mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya, tahun 80-an, 90-an ada namanya WAPRA, wajib pramuka. Namun dengan metode gerakan pramuka, ya, bisa diaplikasikan ke dalam sekolah. Makanya tahun 80-an diwajibkanlah oleh Menteri pada masa Pak Soeharto pramuka masuk ke dalam dunia pendidikan formal. Padahal pramuka adalah pendidikan di luar pendidikan formal, bisa dikatakan ekstrakurikuler. Namun tahun 2000, kalau nggak salah ya, 2005 ya sampai 2010 masa Pak SBY ada namanya revitalisasi gerakan pramuka. Jadi pramuka itu kembali vital, artinya penting. Nah, inilah terobosan Pak SBY tentang pendidikan karakter bagi anak-anak remaja, anak-anak muda. Ya. Kenapa pemimpin militer, berjiwa militer, backgroundnya militer, pernah merasakan pendidikan militer, ya, mereka ingin mengaplikasikan ilmu-ilmunya ataupun penerapan metode-metodenya kepada generasi muda. Saya yakin beliau seperti Pak Deddy Mulyadi, KDM kita, beliau sangat paham bagaimana karakter anak muda. Ya, beberapa podcastnya saya dengar, beberapa videonya beliau sangat, ya, aware, sangat care, peduli dengan dunia pendidikan, tentunya karakter bangsa. Ada beberapa video mengatakan beliau kalau buat bangunan mudah, buat jalan mudah bagi saya, ya, membersihkan selokan, kali, bendungan dan sebagainya mudah bagi saya, kata Pak KDM. Tapi merubah pola pikir, merubah pola hidup itu yang sulit, kata KDM. Ini menarik bagi saya, ya. Kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat dari pangedulan menjadi petarung, gitu ya maksudnya. Salah satu pemimpin gubernur Republik Indonesia sangat-sangat peduli dengan karakter. Dulu ada juga dicanangkan oleh Pak Jokowi, namanya revolusi mental. Saya ikuti juga itu dari 2014. Ya, programnya sangat menarik, revolusi mental, ya gitu. Di sini kita bahas, benarkah tindakan Pak KDM? Benar. Karena remaja itu, ya,
remaja umur 12 tahun sampai 17. Mereka ini mencari jati diri. Salah satu karakter remaja adalah mencari jati diri, apapun dilakukannya. Oleh sebab itu, dalam dunia psikologi, remaja ini mencari model, mencari contoh, ya, ada idolanya bahasanya. Makanya ada program-programnya, ada idola-idola diciptakan supaya mereka jadi contoh. Namun idola yang paling bagus adalah pertama orang tuanya. Jati diri dibentuk dari keluarganya. Oleh itu psikologi keluarga, pendidikan keluarga, juga ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Inilah yang terjadi permasalahan selama ini. Kalau kita bahas lebih lanjut, lebih detail lagi tentang apa pendidikan keluarga. Saya ini ya salah satu pendidik, juga mengajarkan di lembaga pembinaan khusus anak LPKA Banda Aceh. Nah, di sini banyak problematika yang saya dengar dari anak-anak. Dari keseluruhan mereka yang saya ambil kesimpulan, mereka memiliki masalah di keluarga. Bisa dikatakan broken home. Kenapa bisa broken home? Ya, banyak problematikanya. Namun ada beberapa yang bercerita, ya, banyak kasusnya orang tuanya cerai, ayahnya nggak jelas, ya, ibunya kawin lagi, ada anak yatim dan sebagainya, lalu dititipkan sama nenek, dititipkan sama saudara-saudara karena dia merasa sendiri dan sebagainya, lalu mencari jati diri di luar. Ketika dia mencari jati diri di luar, ya terkontaminasi lah. Apalagi sekarang zaman medsos, teknologi, IT dan sebagainya, ya, browsing mudah, mengakses mudah. Jadi dia mencari model-model yang sehingga membentuk jati dirinya. Oleh sebab itu, Bapak KDM, saya sangat setuju. Pak Zain, ya, telah mengeksekusi, telah memprogramkan, dan juga kita lihat aksi nyata beliau tentang pendidikan karakter di barak militer dengan metode-metode pendidikan. Yang pertama adalah religiusnya, dari Bapak tentaranya mengatakan pendidikan karakternya, leadership, ya, korsa dan sebagainya. Ini sangat baik dan bagus menurut pribadi saya. Dan juga saya adalah pendiri Lodika, Lembaga Pendidikan Karakter Aceh. Saya menghimpun teman-teman dan juga para pemuda, khususnya di dunia pramuka, agar terbentuk karakternya. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung, ya, kalau bisa ada kuadraliun, ya, bukan 1 triliun, kuadraliun, 1000 triliun terhadap program Pak KDM ini. Dan semoga program-program seperti pembentukan karakter ini dapat diaplikasikannya, diterapkannya di seluruh provinsi di Indonesia, namun dengan metode-metode yang lebih humanis, ya, tetap mengedepankan kaidah-kaidah sesuai KPAI, aturan-aturan KPAI, ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan program dari Bapak KDM sukses selalu, sehingga generasi awal 39 anak di Purwakarta ini lulus dari barak militer dengan metode-metode yang diterapkan oleh militer, ya, bisa menjadikan anak-anak di Purwakarta lebih menemukan jati dirinya, korsanya lebih kuat, mentalnya lebih kuat, fisiknya juga lebih kuat, dan dia bisa kembali berasimilasi ataupun bergabung dengan masyarakat, dengan teman-temannya, handataulan, teman di sekolahnya, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang menggantikan Pak KDM, menggantikan Pak Zain, menggantikan kita semua untuk menuju Indonesia Emas. Mari kita dukung program Pak KDM ini, namun tetap ada pengawasannya, tetap ada evaluasi terhadap program ini. Mudah-mudahan didukung oleh semua stakeholder, didukung oleh semua MPR, DPR, legislatif, yudikatif dan sebagainya, sehingga
program ini bisa dicanangkan di seluruh Indonesia. Itu saja dari saya. Selamat terhadap program Pak KDM. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan program-program beliau bisa membentuk karakter generasi Indonesia di kemudian hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.